Dan sesudah perjuangan 3,5 tahun, bulan November yang lalu, kami berhasil menggolkan. Sesudah diskusi dengan kementerian, berbagai kementerian, dan BPS, akhirnya muncul sebuah angka. Angka itu adalah angka matriks dari para penulis. Dan untuk pertama kalinya, para penulis itu mempunyai status yang jelas. Dan ini sebuah perjuangan yang sangat berat, dan kita berhasil. Dan ini terjadi pada pemerintahan Pak Jokowi. Dalam 3,5 tahun perundingan, akhirnya kita dapat menggolkan bahwa para penulis itu adalah sebuah profesi seperti halnya dokter, tentara, polisi, sebuah profesi yang resmi. Dan ini memang menjadi suatu hambatan bagi kita ketika kita bergaul di dunia internasional. Mengapa? Negara-negara yang berperadaban unggul itu memiliki banyak sekali penulis yang dihormati. Sejak 200 tahun yang lalu, seorang penulis terkenal Prancis, dan dia juga perupa, dan dia juga politikus, namanya Victor Hugo. Victor Hugo ini kan yang di sini dikenal karyanya Les Misérables. Dan yang satu lagi, Si Bongkok dari Notre Dame. Itu yang di antara banyak sekali karyanya. Beliau itu mempelopori berdirinya sebuah asosiasi penulis pertama di Indonesia, di mana telah dibahas bahwa setiap hak penulis harus dilindungi oleh undang-undang Perancis. Karena itu pembajakan, plagiasi tidak mungkin dilakukan tanpa di sana. Karena aparat hukumnya akan menindak keras. Lalu kemudian bagi penulis yang menulis sebuah buku yang serius, itu memerlukan 2 tahun. Pada masa menulis itu kan dia nggak ada income. Karena biasanya sesudah buku terbit baru ada income, penghasilan yang berbentuk royalti. Pada masa periode seperti itu, ada bantuan dari pemerintah. Bantuan untuk kehidupan. Jadi gajinya dibayarkan lah kayak gitu. Dan itu berlangsung sudah hampir 2 abad di Perancis dan dilakukan di seluruh Uni Eropa. Menjadi dasar dari kebijakan nasional dan regional, kebijakan Uni Eropa untuk melindungi hak-hak para penulis. Nah, namun di Indonesia, meskipun orang Belanda itu sebetulnya kan juga orang Eropa kan, mereka nggak pernah mencoba memperjuangkan di zaman kolonial adanya asosiasi penulis. Asosiasi penulis yang dibuat oleh Victor Hugo terdiri dari penulis sastra, fiksi, menulis novel, roman, puisi, tetapi juga non-fiksi. Bahkan salah seorang pendiri dari organisasi yang disebut SDJL, Société des gens de lettres, masyarakat orang-orang persuratan. Saya zaman dulu kan persuratan gitu kan. Surat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Kata surat itu sendiri menunjukkan sesuatu yang suci. Jadi kalau terjemahkan masyarakat persuratan Perancis. Dan itu saya 2 tahun lalu ke kantor mereka. Kantornya bagus sekali di tengah kota. Dan punya banyak sekali lukisan yang mahal-mahal, patung-patung, dan perpustakaan sangat hebat. Nah, jadi ketika Dr. Aprinus meminta saya untuk bicara di UGM, wah ini pas sekali. Karena kita baru berhasil memperjuangkan status para penulis ini. Begitu. Nah, lalu saya bilang,
Bagaimana kalau temanya itu kan mengajarkan penulisan kreatif ke level akademis. Kembali ke yang pertama tadi. Di bidang jurnalistik dan di bidang penulisan ada dua pendapat. Yang satu bilang, udah, kita belajar aja sendiri katanya. Nanti kita juga jadi orang, bisa gitu kan. Jadi wartawan atau jadi penulis. Namun itu lama sekali. Dan kenyataannya kalau dalam bidang penulisan, tidak ada sebuah pun juga karya-karya penulisan kita yang mendapatkan hadiah internasional. Nobel Prize kita nggak pernah dapat, hampir Pramudia yang hampir dapat gitu. Tapi kan Pramudia nanti saya bicarakan tentang beliau. Lalu yang pernah hampir dapat Booker's Prize, alumni UGM juga. Namanya Eka Kurniawan, shortlisted di daftar pendek, tapi belum dapat juga. Lalu saya riset kan, di mana salahnya, kenapa kita ini sesudah Pramudia ini kayaknya tulisan-tulisan kita ini mundur. Pramudia itu kan fenomena tahun awal 80 kan. Pada waktu bukunya difotokopi, diselundupin, sehingga mahasiswa UI mungkin UGM ditangkap gitu bacanya kan. Itu saya masih ingat itu semuanya. Sekarang udah 2021. Hampir setengah abad antara Pramudia menerbitkan bukunya dengan sekarang ini, kemajuan kita di bidang penulisan-penulisan fiksi masih sangat lambat. Boleh dikatakan mundur. Lalu saya mendapat kesimpulan bahwa mungkin ada dua alasannya. Pertama, karena status para penulis itu tidak ada sebagai profesi. Dan yang kedua, karena tidak ada sekolah-sekolah yang mengajarkan creative writings dengan serius. Di Amerika dan di Eropa, itu sudah biasa ada banyak sekali creative writing itu diajarkan di S1. Di S1 itu diajarkan basis-basis untuk menjadi seorang penulis yang bagus. Lalu di S2, ada dua gelar di sana di S2. Yang satu MA, yang satu lagi MFA, yang mengajarkan creative writings. Dan ternyata kalau kita lihat bahwa sejak tahun 45 lah kira-kira disebut, kalau itu sebagai sebuah batasan di mana dunia baru muncul sesudah peperangan selesai, banyak sekali universitas yang mulai mengajarkan creative writing itu di dalam level akademis. Kalau di Eropa, di Amerika, dari SD, terutama SMP dan SMA, utamanya, para siswa itu diajarkan menulis dengan baik, diajarkan sastra, diajarkan membelah karya-karya sastra. Karyanya, kalau seandainya karyanya Bumi Manusia itu ada di Inggris, itu pasti sudah dibahas habis-habisan di dalam kelas-kelas SMA mereka. Karena itu kalau di Eropa masih banyak orang yang lahir sebagai penulis tidak melalui sekolah, mereka mempunyai sebuah dasar, yaitu dasar pengajaran di sekolah menengah atas yang sangat kuat di bidang kesusastraan. Ini saya tahu karena ketika saya kuliah untuk jurnalistik, kan saya berbahasa Perancis kan di sana, dan harus bertemu dengan yang lain-lain. Dan di situ saya melihat betapa cintanya orang, hormatnya orang kepada bahasa nasional mereka. Sehingga negara itu mempunyai sebuah akademi Française, akademi Perancis, yang tugasnya hanya mengawal bahasa, supaya bahasanya itu tetap bagus, bersih, indah, dan tidak terkorupsi. Dan mereka mengawasi semua kata kamus
kata-kata yang baru, kosakata segala macam dibahas sampai tuntas. Dan apa-apa yang diputuskan oleh Akademi Perancis itu dipakai sebagai sebuah kewajiban di dalam menulis. Jadi di situ ada sesuatu yang luar biasa. Dan mereka sebetulnya sangat beruntung orang-orang di Eropa di sana karena tradisi menulisnya sudah lama dan itu diteruskan dengan seksama. Jadi bagaimana? Kenapa itu tidak terjadi di tanah air? Kenapa di universitas nggak diajarkan creative writing? Ya, salah satu alasannya memang ya kan itu harus ada masuk di dalam status pekerjaan yang diakui. Sebab melahirkan, memberikan S1 atau S2, S3 di universitas kepada sebuah profesi yang tidak ada, kan itu juga salah kan? Jadi nantinya seakan-akan melahirkan sarjana-sarjana sampai doktor untuk pekerjaan yang tidak ada di tanah air, yang tidak diakui. Nah, jadi sekarang ini sebuah saat yang paling bagus buat universitas-universitas dan terutama UGM untuk memulainya. Sekarang dengan sudah diakuinya ini sebagai profesi, maka penulis itu bisa bekerja di mana saja. Hak-haknya sebagai tenaga kerja akan diakui. Keperluannya akan banyak. Apalagi sekarang. Sekarang ini kan terjadi disrupsi yang luar biasa di bidang penerbitan. Terutama penerbitan yang berbentuk buku. Namun, disrupsi itu di pihak yang lain membuka kemungkinan bagi penerbitan dalam bentuk e-book, buku elektronis, buku digital. Di Eropa, di Amerika, di Jepang, industri e-book itu sudah sangat maju. Cepat, lebih murah, dan distribusinya juga lebih gampang didapat. Dalam riset saya, membandingkan apa yang telah terjadi sejak munculnya digital e-book digital ini, peluang untuk pekerjaan di bidang penulis ini menjadi sangat besar. Salah satu dunia yang berkembang selama pandemi ini adalah dunia hiburan. Dunia hiburan itu dulu tentunya film harus menonton di teater, di bioskop katanya dulu. Kalau menonton teater ya di tempat teater. Seni tari juga di situ, di ruang-ruang budaya. Konser juga di situ. Tapi sekarang semua itu tidak mau diperlukan lagi. Karena bisa ditonton di sini, ini aja smartphone, bisa ditonton di MacBook, komputer saya ini, bisa ditonton di layar televisi, dan ya pokoknya hiburan itu datang ke rumah. Dan ini karena pada masa pandemi ini kita nggak bisa banyak berolahraga, seperti sepak bola, atau tenis, atau segala macam, ya kita bisa melakukannya, melihatnya melalui secara digital di layar-layar yang tersedia. Dan sekarang setiap produk dalam bidang ekonomi itu bukan hanya produk, jangan lupakan. Apple bukan hanya buah lagi. Apple bukan hanya sebuah merek komputer. Apple adalah sebuah gaya hidup. Karena sudah menjadi gaya hidup, maka orang itu tidak ragu-ragu untuk membayar harga yang mahal, gitu kan. Dan menjadikan gaya hidup itu adalah usaha dari penulis yang membuat narasi. Ketika Steve Jobs memulai usahanya dengan Apple, Apple itu sekarang jadi sangat besar. Dia bilang,
Dia kan juga drop out ya. Dari Harvard kalau nggak salah. Dia bilang begini, saya akan membuat sebuah produk yang bersentuhan antara seni dan teknologi. Lalu dia bangun narasi ketika setiap produk baru dikeluarkan. Bagaimana sebuah lengkung, bukan hanya lengkung biasa gitu kan. Di mana sebuah segi empat bukan hanya segi empat biasa gitu kan. Di mana intuisi di tools-nya itu bukan sebuah intuisi biasa. Itu kan semua produk dari narasi yang dibangun oleh imajinasi penulis. Jadi dia mau bikin di titik singgung antara seni dan teknologi. Produk bukan lagi hanya produk. Jam tangan bukan hanya jam tangan, tapi semua gaya hidup itu. Dan kita akhirnya akan ke sana lebih banyak lagi. Pekerjaan sebagai penulis itu makin lama makin menguntungkan. Di Amerika Serikat itu sudah ada daftar dari 10 penulis yang paling banyak penghasilannya. Kita lihat itu kan ada teman kita yang menulis soal gitu. Dan itu kalau kita lihat penghasilannya itu bermiliar-miliar. Nah, ini coba saya bacakan beberapa nama. Nama yang saya catat di sini ada. Nah, ini dia. Ada di sini. Dengan asumsi $1 itu 14.000. J.K. Rowling yang membuat Harry Potter, penghasilannya $1 miliar kekayaannya ya, kekayaannya. Artinya 14 triliun rupiah. Lalu Jim Davis 11,2 triliun rupiah. Candy Spelling 8,4 triliun rupiah. Stephen King 5,6 triliun. Daniel Steele 5,2 triliun. James Patterson 4,3 triliun. Tom Clancy $300 juta sama dengan 4,2 triliun. Olivia Harrison 3,8 triliun. John Grisham 2,8 triliun. Jackie Collins 2,5 triliun rupiah. Wah, itu kita kaget kan. Di tanah air ada seorang sahabat kita yang meskipun dia sudah jadi triliuner, dia tetap mengaku bahwa saya ini seorang penulis. Yang kebetulan saya punya bisnis, tapi kebanggaan saya katanya menjadi penulis. Dan inilah yang kita ingin bangkitkan, bahwa para penulis ini adalah orang-orang terhormat yang pekerjaannya itu memiliki potensi ekonomi, tetapi juga potensi kehormatan. Dan di mana orang-orang Amerika ini bisa penulisnya itu menjadi sangat kaya seperti itu? Artinya, karena mereka bersentuhan dengan dunia hiburan. Tadi saya sebut dengan Netflix tadi. Netflix membuat banyak film-film, bukan lagi Paramount atau MGM yang bikin produk yang bagus, tapi Netflix, HBO sudah menjadi produser dari film-film. Dengan dibuat sebagai film yang bagus sekali, dengan bintang-bintang film yang juga nomor 1 di dunia. Jadi novel mereka menjadi film di layar lebar yang bukan hanya diputar di bioskop, tapi juga di Netflix. Teknologi memungkinkan gitu semua. Kartun mereka, cerita pendek mereka menjadi film. Dewi Lestari menulis cerpen 15 halaman. Filosofi kopi. 15-20 halaman ya, saya lupa, itu pendek sekali.
menjadi 2 buah film. Kan nulis 15 halaman kalau buat Dr. Aprinus kan gampang. Itu kan 2 jam udah selesai itu kan. Artinya gitu contoh. Tetapi karena Dewi Lestari adalah seorang selebritas, menulis sudah lama kan segala macam. Jadi dia sudah punya nama. Dia salah satu contoh dari penulis yang konsisten. Dari seorang penyanyi, dia berhenti menyanyi secara profesional, nggak muncul lagi, tapi kadang-kadang kalau reuni menyanyi, tetapi dia menjadi seorang penulis full time. Dan berkat keteguhan hatinya, dia menjadi salah seorang penulis yang paling kaya di tanah air. Belum lagi Terelie. Terelie orang Palembang, dekat Palembang lah. Seorang akuntan yang akhirnya dia memutuskan untuk menjadi full-time writer. Sekarang dengan bukunya udah 100 lebih, semuanya top dan difilmkan. Dia pajaknya aja sangat tinggi. Bayangkan berapa penghasilannya dia itu. Belum lagi Laskar Pelangi yang mempopulerkan Universitas saya Sorbonne. Karena tokoh utamanya menyatakan bercita-cita bahwa kalau saya lepas dari sekolah rakyat ini, sekolah dasar di Biliton ini, saya ingin kuliah di Sorbonne. Nah, itu dia. Nah, jadi di Indonesia pun banyak sekali penulis yang sangat berhasil. Asma Nadia misalnya juga. Yang novel-novelnya difilmkan oleh Hanung Bramantyo, orang Jogja juga. Itu hanya menyebut beberapa nama. Ada lebih banyak lagi. Tapi menulis itu bukan hanya untuk mencari uang, tapi tadi saya bicara soal penghasilan, karena ini yang seringkali dilupakan orang, bahwa kelas menengah ketika mereka menjadi penulis, mereka dapat hidup secara nyaman dimanapun juga. Dia bukan lawan middle class, dia menjadi middle class atau upper middle class, dan bahkan sampai kepada yang kaya. Tentunya banyak penulis yang memang nggak memikirkan itu, tapi kalau kita nggak mikirkan soal uang itu juga, nggak usah pusing, karena selalu ada agen. Agen yang mengurusi, kalau bintang film kan selalu ada agennya. Tapi sekarang para penulis yang top itu mempunyai agen. Kita punya produk, dia mencarikan penerbit, dia yang mencarikan produser film, dia yang mencarikan produser TV, dan di dalam setiap produk yang berbentuk buku itu ada yang disebut intellectual property. Jadi kepemilikan intelektual dari pengarang. Apakah itu judul bukunya, apakah isi bukunya, ilustrasi bukunya, atau tokoh-tokoh bukunya. Bahkan sampai merchandise. Salah satu komik di Eropa yang sudah terbit 1 abad yang lalu namanya Tintin, atau Tintin di sini. Itu kisah seorang wartawan investigatif. Dan dia tentunya kita ingat dengan anjingnya, Milou bahasa Perancisnya. Diterjemah di sini dengan nama Snowy. Saya pernah ikut menerjemahkan Tintin itu. Dan sampai sekarang sudah 100 tahun, itu pengarangnya Hergé sudah almarhum kalau saya tidak salah, tetapi anak cucunya masih bisa menikmati royalti yang didapat. Royalti dari semua yang saya sebutkan tadi itu, karakter, judul buku, ilustrasi, dan merchandise-nya. Patung-patung, baju-baju merchandise, dan dengan wajah Tintin yang itu. Nah, itu sebuah contoh.
Yang lebih baru lagi adalah Harry Potter. Itu baru fenomena 2 dekade lah. Itu sekarang itu kan dia 2 dekade, artinya 2 dekade 20 tahun yang lalu, itu dia sekarang udah paling kaya di dunia dengan income 14 dengan kekayaan 14 triliun rupiah. Waduh, aku nggak bisa ngebayangin kalau kita punya 14 triliun rupiah. 1 triliun aja nggak bisa ngebayangin banyaknya berapa gitu kan. Nah, Indonesia ini secara geopolitik adalah sebuah negara besar dengan penduduk yang besar. Jadi potensi pasar dari karya-karya yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu belum digarap secara profesional. Masih pada saat awal kayak gitu. Saat awal. Bayangkan ini kalau sudah digarap profesional dengan bantuan dari teman-teman akademis di Universitas UGM yang adalah merupakan gudang pemikiran, gudang inovasi semua di mana teknologi dan seni, teknologi dan budaya bertemu, gitu semua. Wah, jadilah barang itu, kata orang. Perlu waktu. Tapi saya pikir dalam 1 dekade, 10 tahun, kalau kita serius menciptakan para mahasiswa menjadi penulis dengan sentuhan serius universitas, dengan misalnya belajar di magisternya Pak Aprinus ini, oke, kita ajarin ini mungkin 2 tahun akhirnya Anda menjadi penulis yang hebat. Menjadi penulis yang hebat itu adalah memerlukan sebuah support, ekosistem. Orang yang tidak ada yang memperkenalkan, yang membawakan karya seorang penerbit yang bagus, atau seorang kritikus yang tajam, yang friendly, mustahil lah akan dikenal di mana-mana. Padahal kita tahu orang-orang itu banyak. Tapi universitas bisa membantu dengan jaringannya. Karena dari universitas itu ada jaringan dengan kritikus buku, kritikus seni, semua. Dia punya jaringan dengan media massa, jadi bisa bantu. Oke, ini ada anak berbakat mahasiswa kita nih. Ini tulisannya. Cobalah dibikin resensinya. Cobalah dia diwawancarai. Dengan cara begitu kan terkenal. Lalu universitas juga bisa mendukung. Oke, belum ada uang untuk menerbitkan. Oke, universitas yang kenal dengan bank-bank segala macam. Bilang dengan, oh ini kita bisa bantu nih, dia memerlukan bantuan-bantuan. Nanti kalau bukunya sukses, bisa dibayar berupa hutang kayak gitu. Itu yang kadang-kadang dilupakan orang. Universitas itu bisa berbuat sangat banyak sekali dengan menjadi pendukung. Jadi karena universitas itu sebuah keluarga sebetulnya. Ketika seorang dididik di UGM atau di Universitas Harvard, dari awal sampai keluar itu dia tidak dilepas begitu aja. Dia menjadi bagian dari alumni yang mempunyai jaringan yang saling bantu-membantu. Nah, dengan cara belajar yang sistematis, didukung oleh perusahaan yang bagus, yang lama terbukanya gitu, nggak segera tutup kalau di jam 5 sore, gitu kan, dengan para dosen yang sekolahnya internasional dari mana-mana, dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya, dengan kenal dengan penerbit, kenal dengan media massa, segala macam, maka ekosistem itu terbangun. Dan di Jogja itu komunitas penulis itu banyak. Komunitas penerbit itu banyak. Itu yang nggak kita temukan di banyak tempat. Komunitas seniman itu hebat. Saling mengunjungi, saling bantu. Jakarta mungkin banyak percetakan, banyak penerbitan, banyak penulis. Tapi komunitasnya nggak seperti di Jogja. Itu yang saya lihat kayak gitu. Dan itu juga nggak dimiliki oleh Bandung. Jadi Jogja itu sebuah tempat yang sangat cocok. Dan UGM itu harus menjadi motornya dari ini semua. Coba, siapa yang nggak dibesarkan di UGM? Waktu saya kenal dengan Dr. Aprinus itu kan, teman-teman saya itu
Profesor ya Omar Khayyam kan di situ. Nah, di situ kan orang ngumpul kan. Ketika saya menjadi redaktur di Penerbit Sinar Harapan, Pak Omar Khayyam itu membawa naskahnya Pariem, Linus Suryadi. Dia bawa, dia bilang, oh ini sama kita-kita, dia datang ke penerbitan kami di Jakarta. Ini ada orang hebat. Diajak Mas Linus naskahnya dulu kan, udah gitu Linusnya diajak ke sana, dikenalkan. Ini, tolong diterbitkan. Lah, kami terbitkan. Begitu juga Sutarji Kazumbaри. Begitu datang ke Jakarta, belum menjadi raja dari penulis Indonesia. Tapi karena dia kontak-kontaknya di Jakarta bagus sekali, ya kita menerbitkan. Saya beruntung juga menyentuh Amo Kapak. Itu karyanya dia yang fenomenal gitu juga. Kita yang menyentuhnya juga di Penerbitan Harapan waktu itu dengan Mas Oyi almarhum, Satyagraha Hurip, dan banyak sekali penulis yang menjadi penyunting juga waktu itu. Jadi kalau kita, kenapa saya mengusulkan tema itu? Karena saya melihat bahwa harus diakui bahwa mendidik seorang penulis di Universitas UGM ini akan lebih cepat menciptakan seorang penulis hebat. Dan begitu dia sudah lahir, dia mempunyai sebuah jaringan yang akan terus membantunya. Itu yang sesuatu yang harus dilihat. Dan pada gilirannya, alumni yang menjadi penulis yang terkenal itu juga akan selalu ingat kepada alma maternya. Karena alma mater namanya nggak pernah akan bisa dilupakan. Nah, sekarang kita lihat sesuatu yang sifatnya juga tidak terlalu komersial, tetapi mengandung unsur komersial juga. Karena besarnya hadiah yang diberikan. Kalau kita melihat, ada yang disebut hadiah Nobel di bidang literatur. Telah diberikan 113 kali kepada 170 pemenang antara tahun 1901 sampai 2020. Jadi udah 119 tahun usianya. Tahun ini 120 tahun. Tahun lalu pemenangnya penulis Amerika, namanya Louis Clark, seorang penyair. Sebelumnya beberapa nama yang dikenal adalah Kazuo Ishiguro, Jepang dan Inggris, tahun 2017. Jangan khawatir, saya tidak akan menyebutkan 117 nama, tapi saya hanya memilih beberapa saja. Bob Dylan. Orang kampus mana yang nggak tahu lagu Bob Dylan? Mr. Tambourine Man. Wah. Tahun 2017, dia mendapat Nobel. Dan apa kata citation dari jurinya? Dia mendapat Nobel karena puisi berjenis baru yang tertuliskan di dalam lirik-lirik lagunya. Itu luar biasa. Itu persentuhan antara seorang musikus dengan kata, dengan puisi. Di Jogja itu ada, karena musikus-musikus Jogja, karena ada sekolah-sekolah musik, itu ada semua. Kenapa saya yakin betul Jogja ini tempatnya di Indonesia? Bukan di Bandung, bukan di Jakarta, tetapi di Yogyakarta. Lalu orang Turki yang menang 2006, Orhan Pamuk. Seorang dari Cina, Gao Xingqian, yang juga tinggal di Perancis tahun 2000. Günter Grass. Nah, pada tahun itu 99 dia menang. Dan pada saat yang sama, Pramudiana Natur diajukan pada tahun itu untuk mendapat hadiah Nobel.
Jadi Pak Pram tuh kalahnya dengan Günter Grass, seorang penulis Jerman. Nah, bagi yang biasa dengan Timur Tengah, Najib Mahfuz tahun 88 memenangkan hadiah Nobel dari Mesir. Albert Camus yang terkenal sekali di Indonesia ini, yang karya-karyanya itu banyak terjemahkan, sudah memenangkan hadiah Nobel pada tahun 57. Dia dari Perancis. Jean-Paul Sartre juga yang sangat terkenal di Indonesia mendapatkan tahun 64. Tapi dia menolaknya. Dia kembalikan itu. Karena dia bilang, itu kan pada waktu itu sedang ramai-ramainya perang Vietnam. Dia bilang, Nobel ini kan dari ngejual senjata mesiu kan. Jadi dia nggak bisa mengambil uang dari sebuah industri yang mendukung peperangan. Berikutnya, penulis yang terkenal sekali juga Ernest Hemingway. 1954 dari Amerika Serikat. Dan yang terakhir dalam daftar saya hanya ambil 10 kurang, adalah Winston Churchill. Oh, dia bukan penulis puisi, dia bukan penulis cerpen, dia bukan penulis novel, roman, dia penulis non-fiksi. Dia mendapat Nobel karena tulisan sejarah dan biografinya.